Selamat sore, Amang Inang, Anggi Nabinaribut, demikian segenap keluarga yang boleh saya kunjungi lewat ibadah malam ini. Kita bertemu lagi dalam kebaikan kasih Tuhan. Tentu di dalam firman-Nya kita selalu merasakan tuntunannya. Mari saya ajak kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus-menerus memberikan pengampunan bagi kami, terus-menerus mengikuti jalan-jalan kami, dan terus-menerus berbahagialah kami jikalau setiap saat boleh kami teduh mendengarkan sabda-Mu yang kudus itu. Mengawali memasuki malam ini, kami mohon sapaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 8. Selengkapnya ayat 48 sampai 59. Namun kesempatan ini sebagian dari ayat itu yang saya bacakan. Demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, dan satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, satu hari telah kita lalui. Kita bersama-sama menjalani dari jam-jam pagi, siang hingga sore ini. Tentu kalau kita bertanya, apakah suasananya sama seperti hari biasa? Minggu pun telah kita lalui. Satu minggu kerja kita lalui bersama. Pertanyaan yang sama, apakah sama minggu lalu dengan minggu ini? Saudaraku, sebagai orang beriman, sebutannya bisa sama, tapi maknanya tentu tidak sama. Karena oleh iman kita mengikuti Tuhan itu, kita sungguh-sungguh bisa merasakan peran serta Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ketika seseorang mengalami bertambahnya usia, ketika seseorang mengalami sesuatu mungkin dalam secara fisik dalam dirinya, setiap tahap-tahap yang dia alami tentu tidak sama. Saudaraku, penyataan Tuhan dalam hidup kita setiap saat adalah penyataan yang bertambah-tambah. Tidak demikian halnya bagi orang yang tidak beriman, tidak menerima Yesus. Orang-orang yang tidak mengalami proses pengenalan kepada Tuhan atau bersahabat dengan Tuhan, maka dia tidak pernah mengalami sebuah pertumbuhan. Bahkan mungkin dia lebih pandai menilai hal-hal yang membuat hidupnya merosot. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lihat bagaimanakah
Yesus bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya tapi memberikan penilaian kepada Yesus. Mereka mengatakan dia kesetanan. Saudara-saudaraku, hati nurani yang sudah membatu maka akan selalu menilai negatif sesuatu. Tetapi sebaliknya, hati nurani yang berakal budi, yang bersumber dari Tuhan, maka di dalam hatinya, di dalam nuraninya, ada buah-buah roh yang menghadirkan ketabahan, kesabaran dalam hal apapun. Dan tentu kita memakainya karena Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus menunjukkan bukti kesetiaannya menjawab orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum percaya itu tentang penyataan bahwa anak Allah itu akan dimuliakan. Tetapi anak Allah itu bukan mencari kemuliaan. Saudara-saudaraku, mensyukuri pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu belajar tentang sikap Tuhan Yesus ini, yaitu sikap yang sungguh-sungguh selalu berlaku sujud di hadapan Tuhan. Anak sebagai Yesus Kristus yang ditinggikan oleh Allah, tetapi dia mengakui, saya tidak mencari kemuliaan ketika Bapa meninggikan aku. Ini kerendah hatian yang perlu kita miliki. Terlebih-lebih menjalani, melewati hari ini. Kita akan memasuki malam, dan mari saudara-saudaraku yakinkan diri. Mungkin banyak hal yang kita lakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh kehati-hatian, di tengah keluarga, dalam ucapan, dalam tindakan. Maka ketika kita berada di situ, hari ini, malam ini, yang akan kita lalui, pastikan diri Tuhan akan memberkati kita, menenangkan kita, karena kita tidak berlaku curang, tidak berlaku salah, dan kita berada pertumbuhan. Terpujilah Tuhan, kasih-Nya yang menyertai kita sepanjang malam ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kita tadi, ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus di lembah bertunang dan bersejuk. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dengan mengikuti Engkau, maka arah hidup kami sungguh-sungguh adalah arah yang selalu terjaga, dipelihara, dituntun. Kami sadari Tuhan, mungkin menjalani hari-hari sepanjang minggu ini, ada yang salah, ada yang menyimpang, ada yang seturut dengan kehendak Tuhan. Namun hari ini, oleh firman-Mu, kami diajak untuk melihat, mendalami, dan memiliki sikap Tuhan Yesus yang selalu dengan penuh kerendah hatian menunjukkan dirinya sebagai firman yang hidup, menyatakan kasih yang besar, yang agung, penuh dengan kelemah lembutan, agar siapapun dapat dimenangkan. Jagai kami Tuhan malam hari ini, terlebih-lebih mereka yang sedang dirawat sakit, di rumah sakit, bahkan pulihkan kami Tuhan. Apabila mungkin ada perasaan, ada pergumulan-pergumulan, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberkati seisi keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku.
Tuhan Yesus yang menjagai